Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, sehat selalu dan makin semangat dalam mempersiapkan UTBK. Nah, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali pembahasan soal UTBK part yang ketiga. Nah, akan tetapi pada kesempatan ini kita sedikit berbeda dari pembahasan soal UTBK 1 dan UTBK 2 karena pada pembahasan soal kali ini kita fokus pada soal-soal UTBK per bab. Adapun bab yang atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi stoikiometri. Apa aja soal yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Soal yang pertama, bila pada pembakaran 1 mol hidrokarbon dengan O2 murni dihasilkan CO2 dan H2O dalam jumlah mol yang sama, maka hidrokarbon tersebut adalah... Nah, soal ini kata kuncinya adalah menentukan rumus molekul dari hidrokarbon yang dimaksud. Artinya di sini diketahui CXHY yang tidak diketahui jumlah C-nya sama hanya berapa. Nah, kata kunci berikutnya berada dalam soal yang menyatakan bahwa hasil pembakaran itu CO2 dan H2O dalam jumlah mol yang sama. Artinya koefisien CO2 dengan H2O itu sama dalam reaksi. Mari kita lihat reaksi. Reaksi pembakaran hidrokarbon ini, nah CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Keywordnya dalam soal adalah CO2 dengan H2O jumlahnya sama. Nah, di sini diketahui hidrokarbonnya sebanyak 1 mol. Maka, jika kita memperkirakan CO2 dan H2O yang dihasilkan dengan jumlah yang sama, maka yang paling mungkin adalah didapatkan 2 mol CO2 dan 2 mol H2O. Nah, kenapa 2 mol? Kenapa nggak 1 mol? Ketika 1 mol, maka jumlah O-nya tidak akan pas. Tidak akan bisa disetarakan dengan O2 yang digunakan untuk pembakaran atau oksigen yang digunakan untuk reaksi pembakaran ini. Maka karena jumlah molnya sama antara H2O dan CO2, maka jumlah mol ini juga sebanding atau bisa juga kita gunakan sebagai koefisien dari CO2 dan H2O. Maka kita dapatkan koefisiennya di sini 2, CO2 dan 2 H2O, maka kita setarakan O-nya, maka kita setarakan menjadi 3O2, sehingga oksigen yang digunakan dalam reaksi pembakaran ini adalah sebesar 3 mol. Sehingga dari reaksi yang sudah setara ini kita bisa menentukan jumlah X dan Y, X yang merupakan jumlah dari C dan Y yang mewakili dari jumlah H, maka kita akan dapatkan CXHY sama dengan C2H4. Kenapa X-nya 2? Karena di sebelah kanan jumlah C pada CO2 ini jumlahnya ada 2. Sedangkan H pada H2O ini jumlah atom H-nya ada 4. Maka H-nya atau nilai dari Y-nya itu sama dengan 4. Maka kita dapatkan rumus C2H4 adalah ET. Nah, soal yang kedua. Secara teoritis, banyaknya cuplikan dengan kadar belerang 80% yang dapat menghasilkan 8 gram SO3 adalah, di sini diketahui AR-nya O16 dan S32. Nah, perhatikan, dalam soal yang kedua ini, dalam cuplikan itu mengandung belerang 80%. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya cuplikan yang dapat menghasilkan 8 gram SO3. Maka di sini kata kuncinya adalah massa cuplikan ini diketahui dari massa belerang yang terdapat pada SO3 sejumlah 8 gram. 8 gramnya SO3 ya, bukan S-nya. Nah, dari 8 gram SO3 ini kita bisa menghitung massa dari belerang atau atom S, unsur S-nya ini ada berapa. Nah, yang pertama langkahnya adalah menghitung massa S pada SO3. Caranya bagaimana? Ingat, massa dari S itu sama dengan AR dari S dibagi MR total dari SO3, kemudian dikalikan massa SO3. Ingat, perbandingan massa itu sama dengan perbandingan AR atau MR.
Sehingga kita dapatkan setelah menggunakan rumus ini, AR-nya 32, AR dari S ya, kemudian dibagi 80 merupakan MR dari SO3 dikalikan 8 gram. Maka kita dapatkan massa sulfur yang terdapat atau massa belerang yang terdapat dalam SO3 adalah 3,2 gram. Nah, ingat 3,2 gram ini sama dengan 80%-nya cuplikan. Maka kita bisa dapatkan massa dari cuplikan yang mengandung 80% belerang itu adalah, maka kita tinggal kalikan massa massa belerang itu sama dengan 80%-nya dari massa cuplikan. Maka kita dapatkan massa cuplikan sama dengan massa belerang dibagi 80%. Sehingga kita dapatkan 3,2 gram yang didapat dari SO3 tadi dibagi dengan 0,8. 0,8 itu 80 bagi 100 sama dengan 4 gram. Maka didapatkan cuplikan pada kasus nomor 2 adalah 4 gram. Berikutnya nomor 3, senyawa berikut yang mengandung molekul paling banyak adalah, nah kata kunci dalam soal ini untuk menentukan jumlah molekul paling banyak adalah jumlah molekul yang paling banyak itu merupakan senyawa yang molnya paling besar. Kenapa bisa demikian? Jumlah molekul itu didapat dari perkalian antara mol senyawa dengan bilangan Avogadro atau N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, bilangan Avogadro ini selalu tetap, harganya tidak berubah-ubah, sehingga kita nggak perlu menggunakan bilangan Avogadro untuk menentukan siapa yang paling besar molekulnya. Karena mol itu berarti sebanding atau berbanding lurus dengan jumlah senyawa. Ya, karena bilangan Avogadro-nya sama, nggak perlu kita kalikan. Biar cepat dalam mengerjakan soalnya. Maka yang penting adalah menentukan mol dari masing-masing option ini. Nah, yang pertama yang A, mol dari C2H6, M dibagi MR 10 dibagi 30 ketemu 0,3 mol. Yang B, CO2 ketemu 0,25 mol. Yang C, N dari NO2 atau mol dari NO2 0,26 mol. Kemudian mol dari Cl2 0,24 dan mol dari C6H6 adalah 0,25 mol. Maka mol yang terbesar adalah mol dari C2H6 pada option yang A. Sehingga C2H6 pada soal ini yang memiliki molekul paling banyak. Kalau pengen mengetahui jumlah molekulnya, maka 0,3 mol dikalikan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka akan kita ketahui jumlah molekul dari C2H6. Berikutnya soal nomor 4. Pada suhu dan tekanan yang sama 40 ml P2 tepat bereaksi dengan 100 ml Q2 menghasilkan 40 ml gas PXQY. Harga X dan Y adalah, kata kunci dari soal ini adalah menentukan rumus molekul dari PXQY. Nah, apa konsep yang digunakan? Karena reaksinya merupakan reaksi gas P2, Q2 dan menghasilkan gas PXQY, maka berlaku hukum Gay-Lussac yang mengatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana, atau kita katakan bilangan bulat sederhana itu sebagai perbandingan koefisien. Maka kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa perbandingan volume merupakan perbandingan koefisien. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Yang pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksi antara P2 dan Q2. Nah, kita dapatkan P2 tambah Q2 menghasilkan PXQY. Nah, di sini diketahui 40 ml P2 bereaksi dengan 100 ml Q2 menghasilkan 40 ml PXQY. Maka P2-nya 40, Q2-nya 100 dan PXQY-nya 40. Maka penyederhanaan dari 40, 100 dan 40 inilah yang menjadi perbandingan koefisien. Kalau kita lihat bentuk yang paling sederhana dari perbandingan 40, 100 dan 40 adalah 2:5:2. Kita bagi dengan 20 masing-masing. Nah, sehingga persamaan reaksinya kita akan dapatkan menjadi 2P2
ditambah 5Q2 menghasilkan 2PXQY. Sehingga kita dapatkan rumus dari PXQY adalah P2Q5. P2 dari mana? Di sebelah kiri P-nya totalnya ada 4, di sini koefisiennya 2, maka P-nya jumlahnya ada 2. Sedangkan Q di sebelah kiri jumlahnya ada 10, sebelah kanan koefisiennya 2, maka Q-nya sendiri ada 5. Maka kita dapatkan rumus molekulnya adalah P2Q5. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 5 atau yang E. Ya. Berikutnya nomor 5. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa 2 liter gas X sama dengan setengah dari massa 1 liter gas SO2 yang diketahui MR-nya 64. Maka MR gas X adalah, nah ini perbandingan antara gas X dengan gas SO2, di mana diketahui massa dari 2 liter gas X sama dengan setengah dari massa 1 liter gas SO2. Maka di sini konsep yang kita gunakan adalah perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume. Tapi sebelum kita menghitung MR-nya, maka kita permisalkan dulu massa SO2 itu A, maka massa dari X adalah setengah dari SO2 atau setengah dari A atau 0,5A. Oke, maka berikutnya kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Maka mol dari X dibagi dari mol SO2 itu berbanding lurus dengan atau sama dengan perbandingan antara volume X dengan volume SO2. Mol kita ketahui bersama didapatkan dari massa dibagi dengan MR. Maka ini kalau saya ganti M per MR kita dapatkan rumus. Nah, 0,5A merupakan massa dari X, ini 0,5A dibagi MR-nya. MR-nya ini yang kita cari, kemudian dibagi N dari SO2, berarti massa dari SO2 sebesar A dibagi MR-nya 64. Itu sama dengan volumenya, atau perbandingan volume dari X dibagi dengan volume dari SO2. Maka setelah kita otak-atik, dikalikan silang, maka kita dapatkan 0,5, A-nya saling coret ya, dikalikan 64 akan naik ke sini. Kemudian MR-nya pindah ke kanan, maka dari bawah, ini kan di bawah ya, apa namanya itu, aduh lupa ya, yang apa, ini atas sama bawah itu loh, penyebut dan pembilang. Ya, ini kan penyebut, pembilang ya, maka ini pindahkan menjadi penyebut. Konsep matematika sederhana, maaf saya lupa, jadi 2MR gini lah lebih sederhananya. Lupa istilahnya aja. Nah, maka kita kalikan, ketemu nilai MR-nya adalah 16. Dari mana? Ini 64 kali setengah itu 32. Kemudian 2 ini pindahkan lagi ke sini, dibagi 2, 32 bagi 2 sama dengan 16. Maka MR dari X adalah 16, jawabannya yang E. Ya. Berikutnya kita ke nomor 6. Reaksi yang terjadi antara KClO dan HCl adalah, nah di sini dikasih tahu persamaan reaksinya KClO3. Oh, ini sepertinya ada yang salah di sini ya. Harusnya KClO3 ya. KClO3 ditambah 6HCl menghasilkan KCl ditambah 3H2O tambah 3Cl2. Nah, jika diketahui ARK 39, C 35,5, O 16 dan H1, untuk memperoleh 142 gram Cl2 nih, diperlukan KClO sebanyak, nah ini konsepnya sederhana ya, hanya stoikiometri atau reaksi kimia sederhana. Ya, jadi kita menggunakan reaksi stoikiometri standar. Yang pertama kita hitung Cl-nya 2, Cl2-nya. Di sini diketahui Cl2-nya terbentuk 142 gram. Sedangkan Cl2 MR-nya 70 dari mana? Ini bukan C ya, maaf ini Cl. Ini salah lagi nih, salah ketik. Cl-nya 35,5 karena Cl-nya 2 kali 2 jadi 71. Maaf ya, bukan 70. Nah, maka kita dapatkan mol dari Cl2 M per MR, masanya 142 gram. Kemudian MR-nya 71 gram per mol. Kita dapatkan mol Cl2 adalah 2 mol.
kemudian berikutnya kita tuliskan persamaan reaksinya. Nah, ingat persamaan reaksi ini harus setara. Dan kebetulan di dalam soal memang kondisinya sudah setara ya. Ingat selalu apakah sudah setara atau belum, tetap harus dicek sebelum mengerjakan atau melanjutkan mengerjakan soal. Karena jika ternyata belum setara, maka hasilnya juga akan salah. Nah, kita dapatkan tadi mol dari Cl2 adalah 2 mol. Maka yang ditanyakan di sini adalah massa dari KClO3. Maka kita cari mol KClO3 dengan apa? Perbandingan koefisien. Kalau Cl2 2 mol koefisiennya 3, sedangkan KClO3 koefisiennya 1, maka kita dapatkan KClO3 sebesar 2/3 mol. Sepertiga, ini 1/3, ini 1 dibagi koefisiennya, atau koefisiennya KClO3 dibagi koefisiennya Cl2 dikalikan molnya. Jadi 1/3 kali 2 ketemu 2/3 mol. Nah, setelah ketemu mol dari KClO3, baru kita cari massanya dengan rumus M atau massa dari KClO3 sama dengan mol dikalikan Mr. Nah, Mr-nya kita cari dari sini, ketemu 122,5. Maka 2/3 kali 122,5 kita dapatkan angka 81,7 gram massa dari KClO3. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya nomor 7. Di antara gas berikut yang mempunyai jumlah atom paling banyak pada keadaan STP adalah, nah yang perlu diingat pada keadaan STP itu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer. Nah, atom yang paling banyak sebagaimana soal yang di atas tadi itu merupakan unsur atau senyawa yang mempunyai mol paling besar. Akan tetapi ingat di sini senyawanya berbeda-beda sehingga tidak hanya sekedar mengetahui molnya, tapi kita hitung jumlah molekulnya dengan mengkalikan jumlah atom pada masing-masing senyawa, kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, pada STP kita dapatkan rumus N atau mol itu sama dengan volume dibagi 22,4. Dari mana angka 22,4 atau rumus N sama dengan V/22,4 ini? Dari rumus gas ideal atau PV sama dengan nRT. Maka N-nya ketika kita balik-balik rumusnya ketemu P kali V dibagi RT. P-nya diketahui 1 atm, T-nya diketahui 0 derajat atau sama dengan 273 Kelvin, R-nya 0,082. Maka N itu kita dapatkan rumus V dibagi 22,4. Sebenarnya kalau kalian mudah mengingat, cukup ingat ini aja. Tapi kalau kondisinya lupa, baginya berapa ya V-nya ya, maka gunakan rumus PVNRT atau persamaan gas ideal, maka kita bisa menemukan molnya. Karena kondisi STP adalah kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer atau tekanan udaranya 1 atm. Nah, maka kita cari satu-satu karena di sini ditanyakan yang paling banyak menggunakan option. Yang pertama mol dari CH4 sebesar 2,8 liter bagi 22,4 ketemu 0,125 mol. Tapi ingat ini nggak cukup untuk menentukan jumlah atom paling banyak di dalam CH4. Maka langkah berikutnya yaitu menghitung jumlah molekulnya atau jumlah atomnya dengan mengkalikan antara mol, kemudian kalikan dengan jumlah. Kenapa 5 di sini? Jumlah atomnya CH4 hanya ada 4, C-nya 1. Totalnya 5. Dikalikan bilangan Avogadro. Ketemu jumlah atom dalam 0,125 mol CH4 adalah 3,76 kali 10 pangkat 23 molekul. Kita cari yang berikutnya, C2H4. Molnya sama, 0,12 mol. Kemudian jumlah atomnya, nah pengkalinya beda nih, yaitu jumlah molekulnya 6. Kenapa? C-nya 2, hanya 4. Maka total atomnya di sini adalah 6. Maka jumlah atomnya lebih banyak dibandingkan CH4, 4,51 kali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian berikutnya CO2. CO2 volumenya lebih besar, 5,6, didapatkan molnya 0,25 mol. Kemudian jumlah atomnya, CO2 ini atomnya ada 3 atom, kita kalikan dengan molnya, kalikan bilangan Avogadro ketemu 4,51 kali 10 pangkat 23. Ini sama ya dengan C2H4. Kemudian berikutnya
5,6 liter SO2. Kita dapatkan molnya 0,25 mol. Kemudian kita kalikan dengan jumlah atomnya ada 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ketemu 4,51 kali 10 pangkat 23. Ini sama dengan CO2 dengan C2H4. Dan yang terakhir kita cek ada mol dari C2H2 sama ini, karena volumenya sama maka molnya sama 0,25 mol. Akan tetapi pengkalinya berbeda nih, jumlah atomnya ada 4 C2H2, maka ada 4 atom dari 2C dan 2H. Kita kalikan ketemu 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kita dapatkan molekul yang paling banyak berada pada C2H2 yang memiliki di sini 5,6 liter C2H2. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya nomor 8. Sebanyak 92 gram senyawa karbon dibakar sempurna menghasilkan 132 gram karbon dioksida atau CO2. Diketahui MR-nya 44 dan 72 gram air, MR-nya 18. Rumus empiris senyawa karbon tersebut adalah, di sini kita diminta untuk menentukan rumus empiris. Maka keywordnya adalah rumus empiris. Rumus empiris merupakan perbandingan paling sederhana dari rumus molekul ya. Kan tapi kita langsung di sini tidak mencari rumus molekul tapi langsung ke rumus empirisnya. Kalau sebenarnya simpel saja, kalau jumlah C, kemudian H, kemudian O itu bisa disederhanakan lagi, maka rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana dari rumus hidrokarbon tersebut. Nah, kemudian prinsip yang digunakan pada soal ini adalah hukum kekekalan massa. Masih ingat hukum kekekalan massa berbunyi massa zat-zat yang bereaksi atau zat-zat sebelum bereaksi itu sama dengan jumlah massa zat-zat setelah bereaksi. Artinya tidak ada massa yang hilang ataupun yang bertambah dalam sebuah reaksi. Sehingga dari sini kita bisa menentukan, coba kalau kalian perhatikan di sini pada soal di sini semua sudah diketahui, karbonnya yang kita cari Re-nya itu sudah diketahui 92 gram. Kemudian karbon dioksida CO2 diketahui, kemudian air diketahui. Ingat, reaksi pembakaran itu membutuhkan oksigen. Disinilah yang belum diketahui. Maka kita cari tahu massa oksigen menggunakan prinsip hukum kekekalan massa. Maka kita dapatkan massa dari oksigen adalah massa dari CO2 ditambahkan H2O dikurangi dari massa karbon yang ingin kita cari, rumus empirisnya. Kenapa rumusnya begini? Ingat, reaksi pembakaran itu senyawa karbon ditambahkan dengan oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Maka massa oksigen itu massa dari hasil dikurangi reaktan. Maka kita dapatkan massa CO2 132, massa H2O 72, sedangkan massa dari karbon yang dibakar itu 92 gram. Maka didapatkan massa O2 sebesar 112 gram. Nah, maka udah lengkap sudah di sini untuk mengetahui mol dari masing-masing zat yang ikut dalam reaksi. Berikutnya kita tuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Nah, CXHYOZ ditambah dengan O2 oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Nah, dari massa dan juga MR masing-masing dan massa O2 yang kita cari, kita bisa dapatkan jumlah mol masing-masing. Di mana di sini masih X mol karena kita nggak tahu ini rumusnya apa. Kemudian O2 3,5 mol dapat dari mana? 112 dibagi MrO2 32 ya. Di sini nggak diketahui ya. O itu 16 kali 2 berarti 32. 112 bagi 32 itu 3,5 mol. Kemudian CO2 didapat dari 132 gram dibagi 44 ketemu 3 mol. Kemudian H2O 72 gram ini dibagi dengan MN-nya 18 ketemu 4 mol. Nah, ingat sesuai soal-soal yang sebelumnya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Maka persamaan reaksinya didapatkan
setelah setara menghasilkan ini. Nah, CXHYOZ tambah 3,5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Ingat ya, koefisien itu nggak boleh koma sebenarnya. Maka biar komanya hilang, kita kalikan 2 semuanya. Maka kita dapatkan 2CXHYOZ ditambah 7O2 menghasilkan 6 karbon dioksida dan 8 air. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus empiris dari CXHYOZ. Didapatkan C-nya 3. Dari mana C-nya 3? Yang sebelah kanan C-nya ada 6 dari CO2. Sedangkan CXHYOZ ini koefisiennya 2, maka C-nya 3. Hanya ada 8 sesuai dengan H2O, sebelah kanan ada 16. Di sini koefisien karbonnya 2, sehingga hanya 8. O-nya, nah O-nya yang menarik. O kalau lihat total sebelah kanan, dari CO2 12, dari H2O 8 berarti 20. Sedangkan di sebelah kiri sudah ada 7O2, artinya udah ada 14. Sedangkan berarti sisanya ada 6 nih, 20 kurang 14 ada 6. 6 pada rumus karbonnya udah ada 2 koefisiennya, berarti 6 dibagi 2. Kita dapatkan O-nya 3. Maka kita dapatkan C3H8O3. Nah, kenapa ini kita sebut langsung sebagai rumus empiris, bukan rumus molekul? Karena perbandingan paling kecil antara 3, 8, dan 3, ya inilah. Tidak bisa kita sederhanakan lagi menjadi yang lebih kecil angkanya. Karena sudah paling mentok, maka inilah rumus empiris C3H8O3, maka jawabannya yang B. Berikutnya nomor 9. Belerang dapat diperoleh dari gas alam dengan mengoksidasi gas H2S sesuai dengan reaksi berikut yang belum setara. Nah, di sini dikasih tahu ya, kalau reaksi ini belum setara. H2S tambah O2 menghasilkan S tambah H2O. Banyaknya belerang yang dapat diperoleh dengan mengoksidasi 224 liter H2S pada STP adalah, sebenarnya reaksinya sederhana ya, reaksi stoikiometri biasa, cuman pada kondisi STP. Nah, kondisi STP yaitu pada 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Maka didapatkan rumus dari mol adalah V dibagi 22,4. Nah, dari sini kita hitung terlebih dahulu H2S karena yang diketahui adalah volume dari H2S. Maka mol dari H2S sama dengan 224 liter dibagi 22,4, ketemu 10 mol. Kemudian kita tuliskan reaksinya dan jangan lupa setarakan. Nah, setelah kita setarakan ketemu 2H2S tambah O2 menghasilkan 2S tambah 2H2O. Nah, dari sini H2S kita ketahui molnya sebesar 10 mol. Maka yang dicari adalah S, banyaknya belerang. Ingat nih, per belerang dengan H2S koefisiennya sama, maka molnya juga sama. Nah, dari mol S ini bisa kita ketahui massa belerangnya dengan mengkalikan antara mol dengan AR dari S. Ketemu 10 mol kali 32. Maka kita dapatkan massa dari S 320 gram. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, dan kita ke soal yang terakhir yaitu nomor 10. Sebanyak X gram FeS besi sulfida Mr-nya 88 direaksikan dengan asam klorida atau HCl menurut reaksi berikut. FeS tambah 2HCl menghasilkan FeCl2 tambah H2S. Ini kayaknya udah setara ya. Nah, pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Nah, jika pada keadaan tersebut 1 mol gas H2S bervolume 20 liter, maka nilai X adalah, atau massa dari FeS adalah, nah di sini reaksinya diketahui pada akhir reaksi tersebut dihasilkan 8 liter gas H2S. Tapi nggak diketahui molnya dari H2S yang bereaksi. Nah, mol H2S yang bereaksi ini dikasih tahu dari apa? Dari lanjutannya ini, jika pada keadaan tersebut mol atau 1 mol gas H2S itu 20 liter, maka 8 liter itu berapa mol, intinya gitu. Maka prinsip atau keyword yang kita gunakan di sini adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan
volume. Maka kita cari dulu mol H2S yang 8 liter ini dari H2S yang 20 liter. Maka kita dapatkan ini N1 per N2 sama dengan V1 per V2. N1-nya yang kita cari dibagi N2-nya. N2-nya 1 mol H2S. Nah, N1-nya yang kita cari tahu volumenya 8 liter. Dibagi dengan yang 1 mol 20 liter. Maka kita dapatkan N1 sebesar 0,4 mol. Berarti 8 liter H2S yang dihasilkan itu molnya adalah 8 mol. Nah, kemudian kita ke persamaan reaksinya. FeS tambah 2HCl menghasilkan FeCl2 tambah H2S. Ingat H2S tadi sudah kita cari molnya sebesar 0,4 mol. Nah, sedangkan ini udah setara ya. Karena sudah setara, sedangkan H2S dan FeS koefisiennya sama, maka mol dari FeS juga sama, yaitu 0,4 mol. Nah, dari mol yang diketahui miliknya FeS 0,4 mol, maka kita bisa cari massa FeS. Massa FeS berarti mol dikalikan dengan MR-nya. Ketemu 0,4 kali MR-nya 88, ketemu 35,2 gram. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, demikian pembahasan soal UTBK atau latihan UTBK part yang ketiga. Yang kali ini kita pembahasannya per bab ya. Kenapa yang saya ambil pertama kali adalah stoikiometri? Karena berdasarkan analisa dari 2011 sampai 2018, materi yang banyak muncul di UTBK untuk materi kimia yaitu stoikiometri. Maka stoikiometri ini yang terlebih dahulu saya bahas. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.